Hai guys, aku mau speak up dalam pemerasan 4M kasus dari NM dan juga RG. Menurut gue ya, si RG itu udah kayak ngelaporin dirinya sendiri. Yang pertama ketika hakim mengatakan, lah kamu nyuap, itu karena apa? Apakah mau dikasih cuma-cuma atau sekedar hadiah aja? Kamu tahu kan NM, artis kontroversi. Tujuannya lo nyuap itu buat apa? Buat lindungin skincare kamu yang bahaya. Harusnya kalau kamu dikoreksi atau dikritik, udah terima aja dah. Gak usah perpanjang permasalahan jadi bongkar-bongkar aib. Bebenah diri aja. Memang masing-masing semua ada kekurangan. Tapi kan kalau panjang permasalahannya kan jadi kayak gini ribet. Dan netizen juga jadi pada ngerti sekarang. Oi, harus diperiksa semua yang analisa Nikita tidak pemerasan, gak ada pengancaman dan memaksa meminta. Iya, tapi masalahnya polisi sudah menetapkan tersangka. Begitu analisa polisi ini kan kita nggak tahu. Ya udah kok kabari penyidiknya saja. Berapa kali saya buat konten hanya untuk ini, mikir terus, nggak paham-paham terus dari tadi. Saya itu sudah jelaskan bahwasannya pemerasan itu ada paksaan, ada ancaman, ada kekerasan. Lah kalau tidak ada itu kau tanyalah sama penyidiknya kenapa bisa jadi tersangka. Nih kita juga sudah bilang ya sudah nanti kita pembuktian di pengadilan. Sulit banget dikasih tahu orang-orang ini. Sulit. Saya nggak pernah juga bela Dokter Gladys apa semua, terserahlah. Intinya Dokter Gladys bikin laporan. Terus penyidik sudah bilang bahwasanya itu cukup 2 alat bukti menetapkan tersangka, sudah. Analisa penyidik juga begitu. Saya nggak tahu apa-apa, Cok. Jadi terserah kalian lah, mau paham atau tidak. Dia mau lakukan pemerasan atau tidak. Let's see di pengadilan, let's see. Lihat saja di sana nanti. Kayak gitu. Gampang aja ini, gampang. Nanti kita lihat ujungnya. Kalau memang tidak terbukti, selesai. Ini kita pasti bakalan nuntut balik. Lihat aja kalian. Penjelasan tentang Karena mau dibilang pemerasan kalau mereka lah yang mencari Nikita Mirzani, mereka lah yang memohon-mohon ingin ketemu yang namanya Nikita Mirzani, karena mereka sendiri mengakui bahwa vokalnya Nikita Mirzani ini bisa didengar sama seluruh rakyat Indonesia. Tiba-tiba Mail dilaporin di Polda Metro Cyber. Dengan kasus pemerasan. Ya Mail mah santai. Orang lo yang nawarin duit, lo yang ngajakin Kaniki masa-masa ketemuan. Untung gua nggak mau ketemu. Untung gua nggak mau ketemu yang namanya Reza Gladys itu. Ismail Marzuki. Satu pesan gue doang sama Reza Gladys ya. Reza Gladys, negara ini bukan milik lu, muka abu-abu ya. Negara ini ada pemimpinnya, namanya presiden. Jadi lu gak usah atur-atur hukum di Indonesia. Kok orang baru dipanggil mau dipenjara? Situ siapa? Jangan marah kalau goals lo tidak tercapai untuk memenjarakan Mail, karena memang tidak ada pemerasan. Yang ada lo memaksa gue untuk menutup mulut gue supaya gue tidak mereview atau gue tidak memposting salah satu produk lo, Reza Gladys, yang sangat amat berbahaya. Bukan berbahaya doang loh, sangat amat berbahaya. Selalu mangkir dari pemeriksaan kasus yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys, IG Nikita Mirzani panen hujatan. Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang ke Polda Metro Jaya. Mengenai insiden ini, Nikita Mirzani resmi dijadikan tersangka pada tanggal 20 Februari tahun 2025. Sudah 2 kali pemanggilan, janda 3 anak ini selalu mangkir dari pemeriksaan dengan berdalih karena urusan pekerjaan. Sebab mengalami penundaan, pemeriksaan tersebut dijadwalkan ulang pada 3 Maret tahun 2025 mendatang. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah.
dugaan pemerasan yang melibatkan selebritas Nikita Mirzani dan dokter kecantikan Reza Gladys. Mari kita kupas tuntas kronologinya dan aspek hukumnya. Baik, kasus ini bermula ketika Nikita Mirzani mengkritik salah satu produk kecantikan milik Dr. Reza Gladys yang dijual bebas di e-commerce. Produk tersebut diduga mengandung jarum suntik yang seharusnya hanya digunakan oleh tenaga medis yang profesional di klinik resmi. Nikita menilai penjualan bebas produk ini berpotensi membahayakan konsumen. Menanggapi kritik tersebut, Dr. Reza Gladys berusaha menghubungi Nikita melalui asistennya, Ismail alias Mail, untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun, komunikasi tersebut justru berujung pada laporan polisi oleh Reza pada 3 Desember 2024 yang menuduh Nikita dan asistennya melakukan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada 20 Februari 2025, Nikita dan Mail resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Basmit, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa ada pemerasan atau pengancaman yang dilakukan oleh kliennya. Menurut Fahmi, justru pihak Reza Gladys yang terlalu berlebihan dahulu menghubungi Nikita untuk meminta kerjasama promosi produk. Nikita sendiri mengaku heran dengan tuduhan ini mengingat komunikasi yang terjadi bersifat negosiasi bisnis. Dari perspektif hukum, penetapan status tersangka harus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya, buntut sang aktris tak kooperatif, Instagram Nikita Mirzani pun tak luput dari sasaran netizen. Banyak warganet yang menilai bahwa perkataan Nikita tak sesuai dengan perilakunya sendiri. Mengingat wanita yang kerap disapa Niki ini sempat menyindir Fadel hingga Iza Zega karena selalu absen dari pemanggilan kepolisian. Sementara itu, Dr. Reza Gladys terus mendesak kepolisian untuk segera menahan Nikita Mirzani buntut laporan yang dilayangkannya. Bukan tanpa alasan, sebab Julianus menilai Nikita telah memenuhi unsur pidananya. Unsur objektif yang terkait di dalam pasal 21 ayat 4 dan disebutkan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Juga sudah terbukti dilakukan oleh Nikita Mirzani, tutur Julianus. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Jadi ada upaya pembungkaman kepada Mami DP setelah Mami DP mencoba untuk juga membantu Dr. Gladys untuk bisa meng-up dan mengawal kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang ini. Maka muncullah bujar-bujar, bahkan sampai junjungannya pun sekaligus turun gunung untuk apa? Membahas lagu Garam dan Madu yang di-cover oleh Mami DP. Kalian sadar nggak sih kalau lagu Garam dan Madu yang dibawakan oleh Mami DP itu terngiang-ngiang dan membekas sekali di kepala kita, guys. Sudah banyak kok artis yang mengcover lagu Garam dan Madu, contohnya Mama Ute. Mama Ute menyanyikan lagu tersebut dengan khasnya diva, suaranya seperti apa, kelasnya seperti apa, dan Mami DP juga membawakan lagu ini sesuai dengan warna suara Mami DP, yaitu sebagai seorang penyanyi dangdut. Masalahnya di mana? Kalian mempermasalahkan apa? Suara bagus begitu masih aja ada celah. Bahasin bahasa Inggris orang lagi nyanyi, tujuannya itu dengar suaranya, bukan spelling, bukan pronunciation. We are not in the middle of speaking class. Ini lagi nyanyi, bukan lagi kelas speaking bahasa Inggris, ngerti nggak sih? Jadi nggak usah ngajarin bahasa Inggris gitu. Malah ada satu akun yang khusus membahas ngajarin Mami DP bahasa Inggris. Kalau dalam penggunaan kalimat in the middle of speaking, tentu saja itu akan bermanfaat. Tapi kalau lagi nyanyi, kamu ngucapin pelan-pelan itu nggak bisa, sementara katanya tuh cepet. Sudahlah, nggak usah digoreng-goreng, digiring-giring. Kawal kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga pemerasan. Terakhir, Julianus menilai bahwa mantan istri Antonio Dedola ini tak kooperatif sebagai tersangka. Mengingat sudah 2 kali pemanggilan, Nikita selalu mempunyai alasan untuk mangkir.
Seharusnya menurut informasi yang kami dapatkan, bahwa tersangka ini sudah dipanggil untuk kedua kalinya. Artinya kami menyimpulkan bahwa tersangka ini tidak kooperatif. Enggan laporan ini berlarut-larut, Julianus pun mendesak kepolisian untuk segera menahan Nikita Mirzani dan asistennya. Maka menurut kami tidak ada lagi alasan bagi pihak penyidik untuk tidak melakukan upaya-upaya paksa terhadap tersangka untuk kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka, terangnya. Menurut Julianus, penahanan Nikita tersebut juga dapat membuktikan kepastian hukum yang ada di negara ini, agar kepentingan hukum dan kepastian hukum dapat dijamin untuk seluruh warga negara. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.